اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati yaitu para sepuh Ijtima'ud Dzakirin, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Juga yang saya hormati Ketua Ijtima'ud Dzakirin beserta stafnya, seluruh anggota Ijtima'ud Dzakirin, wabil khusus yaitu Sahibul Bait Bapak Hazmi Ansori beserta keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama, apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjut lagi kelanjutan dari kitab Adabul Insan fil Islam, yaitu judul baru ya. Di situ adab berkunjung, halaman terakhir ya. Dan halaman ini hilang ini. Ya habis direnovasi. Ya. Apa itu terakhir? Ya. Halaman 229. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu ay qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa bi'amin. Adab berkunjung. Ya. Ini judul baru. Uraian tentang adab berkunjung ini saya bagi, nah maksudnya saya ini pengarang ini kitab, bagi kepada 5 bagian ya, sebagai berikut. Yang pertama dibahas yaitu kepentingan berkunjung. Yang keduanya adab berkunjung menurut Islam. Yang ketiga adab berkunjung menurut adat yang baik. Yang keempat keterangan Al-Quran tentang berkunjung. Dan yang kelima keterangan hadis tentang berkunjung. Maka marilah kita bicarakan satu persatu bagian-bagian ini. Inilah agama Islam tuh. Dari hal yang kecil udah dibahas, udah dicontohin duluan. Wabil khusus ya, ini di bulan-bulan Rabiul Awal, Rasul udah nyontoin dari yang mulai kecil sampai yang paling gede, yang paling besar itu dicontohin. Itu salah satu sebenarnya yang diakui oleh orang-orang yang di luar agama Islam. Ya, Islam itu sampai masalah cebok aja diomongin, dibahas. Nah ini berkunjung pun sama tuh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadisnya, yaitu ketika ada orang yang berkunjung itu ngetok pintunya bukan pakai ujung ini nih, tapi pakai ujung kuku. Jadi gini dia, ujung kukunya bukan pakai ininya nih, ya, bukan pakai belakang ini, tapi pakai ini ujung kukunya. Dan ngadepnya bukan ngadep ke pintu, ngadepnya ke samping, ke kanan atau ke kiri tuh. Ya, ketok. Assalamualaikum, pertama kagak ada nyaut. Assalamualaikum, kagak ada nyaut. Jangan ngelongok ke kacanya, jangan tuh. Biasa kan ya, udah abang-abang udah kenal sama yang lainnya, dilongok kacanya dikit lihat diintek. Jangan, nggak boleh. Penasaran kan itu? Ya. Gebruk gitu. Jangan, nggak boleh. 3 kali kita ngucapin salam kagak ada yang keluar, kagak ada jawaban. Udah pelan. Ya. Biasanya yang nganterin undangan nih, yang nganterin undangan langsung ngelojorin di bawah pintu ya. Iya. Mendingan dititipin ke tetangganya sebenarnya. Ya, tuh. Apalagi kalau masih banyak undangannya, ya udah dah. Kadang-kadang ketemu di tempat sampah. Iya. Apa? Udah kagak kejandak. Nah, jangan, itu amanat, nggak boleh. Tuh. Jadi adab-adab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohin. Ya kalau sekarang udah banyak maulid-maulid nih di masjid, di mana aja, di musola. Ya. Yang terpenting intinya di situ
yaitu ketika ada penceramah membicarakan tentang Rasul, paling kagak pulang tahu bahwa contohnya minum gak boleh berdiri, akhirnya dia minum duduk. Kenapa? Sunnah Rasul. Latas robana ahadukum iman, janganlah kamu minum sedangkan kamu dalam keadaan berdiri. Pulang dah tuh dari maulid, dicontohin. Nah itu yang berhasil tuh sebenarnya. Ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi ke situ dulu nih, di Rabiul Awal. Ini bulan bukannya diharapkan oleh orang Islam aja. Bahkan seorang Nabi Isa alaihi salam aja itu mengharapkan ini bulan lahirnya Nabi. Maka di dalam Injilnya itu dikatakan bahwa nanti akan terlahir ya seorang Nabi. Kalau di Al-Quran udah jelas tuh, yang namanya Ahmad. Itu Nabi Isa. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Ismail, sama mengharapkan juga tuh dari zuriyahnya jalur Ismail itu bisa seorang nabi namanya Nabi Muhammad. Tuh ya Pak, emang jalurnya dari jalur Nabi Allah Ibrahim yang merupakan Khalilullah, ya, Abul Anbiya. Ya, Nabi Ibrahim terus punya anak Ismail. Ya tahu dah tuh sejarahnya ya. Ya. Itu hijrah juga, Nabi Ibrahim itu hijrah juga. Dia hijrahnya cuma bertiga. Dari kota Syam, dari negeri Syam ke Mekah. Nabi Ibrahim, terus habis itu Hajar. Ya kalau kita ada yang bilang Siti Hajar ya. Itu Siti mah banyakan orang Betawi, Pak, tambahin Siti Hajar. Kalau di kitab-kitab mah namanya Hajar, udah nggak ada Siti Hajar. Udah kelihatan Indonesianya. Nggak. Nah kalau Indonesia ada Sitinya tuh. Tuh. Nah ini sebenarnya akhirnya Bapak hijrah tuh antara Ibrahim, Hajar sama si bayi kecil yang namanya Ismail. Asalnya Ismail itu namanya bukan Ismail namanya. Saking takjubnya, saking kagetnya Ibrahim itu udah tua tapi masih dikasih keturunan. Hamil tuh Sarah, si Hajar. Nah, dia terkagum-kagum sampai dia itu ngomong Ismail. Jadi Ismail. Artinya Ismail itu astajib ya Allah. Saya sangat kagum ya Allah. Udah tua tapi dikaruniai anak. Akhirnya disebut keenakan mulut, jadinya bukan Ismail tapi Ismail. Tuh. Nah itu jarak antara Ismail sama Ishak itu ya beda, umurnya lebih panjangan Ishak. Ishak itu sampai 112 tahun. Tapi lahirnya tetap duluan Ismail. Hijrah dah tuh ke ceritanya. Ibrahim, Hajar sama si bayi kecil yang namanya Ismail. Naik kendaraan namanya buruk. Jadi buruk itu di dalam kitab tafsir Sawinya disebutkan buruk. Ya. Ditaruh di lembah, di sebuah lembah, di sebuah yang namanya bahasa Arabnya wadi. Wadi itu bainal jabal. Al-makanu bainal jabalain. Ya. Di sini ada gunung, di sini ada gunung. Nah, ini namanya wadi. Lembah. Nah, ditaruh dah di situ tuh. Diletakin tuh. Ya. Padahal pada saat itu di dalam tafsirnya dikatakan belum ada seorang pun, ada manusia belum ada. Insan itu nggak ada. Binaun juga nggak ada. Rumah-rumah belum juga nggak ada. Cuma Nabi Allah Ibrahim akhirnya kabarnya Sarah hamil. Ya, itu akhirnya jadilah syariat Islam
apa? Dari Bukit Sopak ke Bukit Marwah. Ngapain itu Pak Haji? Sa'i. Nyari air ke sono, nyari air kemari, nyari air ke sono sampai 7 kali. Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah. Nggak taunya dikepak, nggak taunya di kakinya sini mancurut air. Ngelihat ada air di situ, langsung Datuk Hajar ngomong, zam-zam, 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 zam-zam. Kumpul. Sampai sekarang masih. Ya. Mungkin yang udah melaksanakan ibadah haji dan umroh tahu tuh posisinya sumur Jam-Jam. Nah, di situ itu letaknya. Di mana Ismail ditinggalkan bapaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim balik ke negeri sama menemui istrinya yaitu Sarah. Nah, sedangkan di situ Hajar dengan Ismail berdua doang. Tuh. Nah, dari hal-hal yang seperti itu pun akhirnya Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim mengharapkan tuh ada terlahir seorang yang memang penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Tidak diciptakan ini bumi ya kalau kagak diciptakan Nabi Muhammad. Kalau di dalam hadis qudsinya hayata tuh. Ya, itu nggak mungkin kalimatnya. Aku ciptakan ini bumi kalau nggak ada Nabi Muhammad. Cuman dulunya bukan langsung Nabi berupa nur, ya dititipin dari surga, dititipin di tulang sulbi, tulang belakangnya Adam, akhirnya ngikut turun. Jadi yang ikut turun Adam dari surga ke bumi banyak tuh. Dari surga diturunin nama Allah ke bumi, Nabi Adam termasuk tuh nurnya, cahayanya Nabi Muhammad di dalam tubuhnya Nabi Adam. Termasuk yang ngikut turun Nabi Adam itu Hajarul Aswad. Hajar Aswad ngikut turun. Termasuk tongkatnya Nabi Musa. Termasuk juga cincinnya Nabi Sulaiman. Itu diturunkan Allah berbarengan dengan diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Udah diturunin ke bumi itu Nabi Adam kagak berani dangak. Tahu dangak? Saking dia berbuat dosa kepada Allah tuh makan buah khuldi 40 tahun Nabi Adam itu nggak berani dangak begitu. Dia duduk terus. Malu sama Allah. Allah udah ngelarang la taqraba hadhihi syajarah. Adam, lu jangan deketin ini pohon. Dideketin kagak, malah dimakan buahnya. Tuh. Dari situ tuh. Dari awal itulah semenjak iblis mendapatkan izin dari Allah untuk menggoda anak cucu Adam, mulai awal itu tuh yang pertama iblis menggoda. Bukan anak cucu Adamnya, justru Adamnya sama Hawa. Ya, ini cikal bakal kenapa tuh? Ya namanya Rasulullah akhirnya terlahir tuh. Ya. Terus bagaimana besok hari Jumat, mana yang lebih afdol kalau kita baca Al-Quran sama sholawat? Banyakin lebih afdol kita baca bersolawat tuh. Amdan bawa dari rumah Al-Quran jusan dibaca tuh sampai 1 juz. Yang di sebelahnya cuma berselawat aja, lebih bagus yang berselawat. Ketika Kamis asar sampai sampai Jumat asar. Maka kalimat ya kepentingan berkunjung, maka berkunjung di sini diartikan ziyaratun. Ya. Dari rumah kita sekarang ke rumahnya Bang Hazmi kita ziyaratun. Besok pagi dari rumah ke kuburan ziyaratun. Cuman ini kita ziarahnya orang yang hidup, besok ziarah yang udah meninggal. Namanya ziyaratun. Itu makna berkunjung. Ya. Itu sebagai perantaraan buat mempererat dan memperkokoh persaudaraan dan persahabatan. Cuman jangan sering-sering berkunjung. Bosan juga orang dikunjungi mulu. Tiap hari aja nandang namanya ngopi mulu ya. Akhirnya Bang Hasmi ya gue mau jalan kerja. Apa bisa? Ya
Bukan kagak boleh, bukan. Cuma ada pikiran dikit ya. Jarang-jarang 2 tahun sekali. Nah jarang-jarangnya jangan sampai 2 tahun sekali, jangan. Ya, atur aja dah. Bulan sekali. Ya, ini kagak. Emang sih kadang-kadang yang dikunjungin ngarep. Iya. Tumben ini dia kagak datang ini. Karena saking seringnya berkunjung. Kangen sama Jinggo. Ya. Nah begitu juga tuh yang termasuk kemarin saya bilang termasuk berbakti kepada orang tua. Orang tua kita selama hidupnya misalkan bergaulnya sama Bang Marullah, akrab sama Bang Marullah. Pas meninggalnya jangan diiniin, jangan dijauhin. Justru harus deketin sama seperti orang tua kita dekat sama Bang Marullah gitu tuh. Ini kagak putus sama sekali, jangan tuh. Jadi berbakti kita termasuk salah satunya itu tuh. Ya berkunjung itu ya di sini ya kalau kata kita bersilaturahmi. Walaupun silaturahmi itu yaitu kerjaan ibadah yang tidak membutuhkan niat, termasuk bersedekah. Di dalam kitab fikih itu as-silatu was-shadaqatu alladzi la yahtajani aniniyah. Ada 2 amal ibadah yang memang tidak membutuhkan, yang tidak perlu adanya niat. Ya, adanya di hati masalahnya. Yaitu bersilaturahmi dan bersedekah. Ya. Tuh. Nah, berkunjung di sini bisa ya menjemukan dan bisa juga membuat kita itu jadi puas. Dan kalau di situ terlalu jarang pun jangan, terlalu jarang berkunjung jangan. Misalkan tadi 2 tahun sekali baru kemari, ya nggak taunya lah si Anu mana ya, lah udah mati kemarin, dengan Anu udah meninggal, lah ini baru kemarin kayak gitu. Orang kelamaan, nah itu. Nah jadi di sini berkunjung pun bertamu ke rumah teman, ke rumah sahabat yang kita dekat itu juga merupakan disyariatkan ada adab-adabnya. Jangan pas orang-orang lagi pada buka pakaian, jangan pas orang-orang yang lagi pada istirahat. Ya, kalau sekarang mah janjiannya gampang, dia WA Anda. Ya, di WA dari HP. Ntar habis itu mana nih? Oh ada di rumah, ya udah ntar saya ke rumah, udah selesai. Ya, ganggu gak nih? Lah kalau kalimatnya ada ngomongnya ganggu gak nih? Udah pasti jawabannya kagak enak jawabin ganggu. Tuh. Nah pendeknya kunjung mengunjungi itu ya menziarahi itu yaitu sesama manusia dapat mempererat persatuan ya, dan dapat menumbuhkan kecintaan. Sebagaimana kalau ya di situ menyia-nyiakannya bisa menghilangkan kecintaan, persaudaraan dan persahabatan, bahkan bisa memutuskan perhubungan sama sekali tuh. Kalimatnya kalau sekarang udah mati obor kayak gitu tuh. Dia nggak kenal saudara, nggak ada orang berantem, tawuran, gedebuk, nggak taunya apa. Lalu masih saudara tong. Padahal dua-duanya berbunggap, padahal saudara. Nah agama Islam amat lengkap menerangkan perkara adab ziarah yang telah itu dilalaikan dan tidak dikerjakan oleh sebagian besar kaum muslimin, sehingga persaudaraannya dan persahabatannya setiap hari semakin kendor dan lemah ya, yang lambat laun akan putus sama sekali. Padahal orang-orang barat dalam perkara ziarah ini amat diutamakan. Jadi justru hukum syariat ini ada di Islam, cuman kadang-kadang dipakainya sama orang yang di luar agama Islam. Sengaja tuh disediakan waktu buat berkunjung ya, sehingga dijadikan tuh ya dasar pokok buat mencapai perdamaian dalam pergaulan hidup ya. Kalau keluarga ada arisan bulanan, ntar per 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ya,
Gila. Ya, enak kan begitu ya ngobrol ya. Itu apa? Itu mungkin udah rada-rada lupa-lupa dikit kan. Orang ketemunya apa? Adibai mulu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan rezeki yang halal yang luas diberkahi, dan Allah juga meridhoi kita semua. Wabil khusus di bulan lahirnya yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.